Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya saat ini akan menjelaskan terkait dengan RPS atau rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan. Dengan saya, Seri Hutahayan, Prodi Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini, fokus mata kuliah ini mempelajari cara mengelola sekelompok perawat dengan menggunakan peran dan fungsi manajemen untuk dapat memberikan asuhan keperawatan kepada klien pada tatanan pelayanan dan asuhan keperawatan. Mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi dan menerapkan konsep kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen. Pembahasan ditekankan pada implementasi peran dan fungsi manajer di unit perawat. Proses pembelajaran dilakukan dengan metode pembelajaran aktif berupa pemberian case method, kemudian dengan pembelajaran berbasis project, kemudian dengan adanya diskusi tanya jawab, belajar mandiri, dan simulasi. Simulasi dilakukan untuk yang praktik ini. Perkuliahan dilakukan secara sinkronos dan asinkronos. Bobot mata kuliah ini adalah 3 SKS, teorinya 2 SKS, dan praktikumnya 1 SKS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menganalisis berbagai teori tipe kepemimpinan, peran, dan fungsi manajemen keperawatan dalam pengelolaan manajemen asuhan keperawatan. Menganalisis dan melakukan simulasi fungsi perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang rawat sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan dan standar akreditasi pelayan. Menganalisis dan melakukan simulasi fungsi pengorganisasian yang sesuai dengan prinsip pengorganisasian. Kemudian menganalisis dan melakukan simulasi fungsi ketenagaan yang sesuai dengan kebutuhan. Menganalisis dan melakukan simulasi fungsi kegiatan manajer ruang rawat dan fungsi pengarahan. Menganalisis dan melakukan simulasi fungsi upaya pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan. Menganalisis dan melakukan simulasi penyelesaian konflik dalam pelaksanaan asuhan pelayanan keperawatan di ruang rawat. Dan yang terakhir, menganalisis dan melakukan simulasi proses conference dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen. Adapun materi perkuliahan disesuaikan dengan capaian pembelajarannya. Yang pertama adalah kepemimpinan, peran dan fungsi manajemen keperawatan, kemudian perencanaan manajemen keperawatan, fungsi pengorganisasian, ketenagaan keperawatan sesuai dengan kebutuhan ruang rawat, kemudian fungsi pengarahan, pengendalian mutu asuhan dan pelayanan keperawatan, konflik dalam asuhan pelayanan keperawatan ruang rawat, konferensi dan timbang terima sesuai dengan konsep manajemen, manajemen dan pengaturan alur kerja dalam pelaksanaan penanganan pasien COVID-19. Advokator bagi manajemen rumah sakit dalam efektivitas dan efisiensi proses pelayanan dan penyembuhan pasien. Kemudian, adaptasi interpersonal dan mengelola emosi dalam menangani burnout pasien COVID-19. Adapun metode pembelajaran ini adalah dengan studi kasus, kemudian dengan pemberian proyek, di mana proyek ini akan diberikan dalam 1 semester yang akan dikerjakan oleh mahasiswa. Kemudian dengan diskusi kelompok kecil, nanti setiap kelompok mengerjakan kasus-kasus yang diberikan, kemudian bagaimana cara penyelesaian kasusnya, kemudian ada juga dengan penugasan mandiri. Kemudian yang terakhir adalah dengan simulasi. Simulasi ini dilakukan untuk yang praktikum, di mana setiap praktikum diharapkan mahasiswa mampu melakukan praktiknya sesuai dengan topik yang akan dibahas dalam praktik setiap. Adapun media pembelajaran
dalam perkuliahan ini adalah ada virtual synchronous dilakukan secara online menggunakan Google Meet dan atau Zoom Meet. Nah, kemudian live synchronous dilakukan secara offline yaitu di ruang kelas. Nah, selanjutnya ada yang virtual asynchronous dengan menggunakan e-learning UPN Jakarta yaitu dengan menggunakan Leads. Nah, biasanya di Leads ini kita membuat video pembelajaran di mana video tersebut kita menjelaskan terkait dengan topik, dibuat dalam bentuk video dan diupload di Leads yang diharapkan mahasiswa sudah mendengarkan sebelum masuk perkuliahan. Sehingga saat perkuliahan kita sudah tinggal review ataupun sesi tanya jawab terkait dengan apa yang kurang dipahami oleh mahasiswa terkait dengan video yang sudah ditonton. Kemudian nanti ada di sana PPT-nya, ada penugasan terkait dengan diskusi kasus yang tadi, kasusnya sudah dikerjakan secara kelompok, kemudian saat perkuliahan nanti akan dipaparkan kira-kira seperti itu. Nah, kemudian nanti saat kuis juga nanti dilakukan menggunakan virtual asynchronous tersebut. Nah, kemudian ini ada contoh penugasan mahasiswa di dalam RPS juga sudah dijelaskan, termasuk ada bentuk tugasnya. Ini contoh salah satu saya buat di sini. Ini sama dengan yang ada di RPS. Ada juga judul tugasnya, kemudian subcapaian pembelajaran mata kuliahnya, kemudian deskripsi tugasnya. Di sini dijelaskan kasusnya apa yang mau dikerjakan sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian ada metode mengerjakan tugasnya. Kemudian bentuk dan format keluarannya, kemudian jadwal pelaksanaannya adanya di TM keberapa, kemudian daftar rujukan yang mereka akan siapkan nantinya, mereka bisa mengambil rujukan dari mana saja, sudah dijelaskan secara rinci dalam rencana tugas mahasiswa ini. Nah, termasuk dengan yang project, jadi di sini juga sudah dijelaskan seperti yang sama dengan tugas tadi, tugas kelompok. Bentuk tugasnya, judul tugasnya, subcapaian pembelajaran mata kuliah, deskripsi tugasnya, metode mengerjakan tugas, bentuk dan format keluarannya, jadwal pelaksanaannya, karena ini proyek dilakukan selama 1 semester, beserta daftar rujukannya apa yang boleh digunakan yang menjadi daftar rujukan dalam pembuatan proyek ini. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada kriteria dan indikator penilaian. Di sini ada pengetahuan dan keterampilan, tes berupa soal multiple choice, bisa kuis. Biasanya kuis diberikan di setiap pertemuan, kemudian UTS, kemudian UAS, dan ujian praktikum ataupun SOKA untuk yang praktikumnya. Kehadiran kuliah minimal 80% untuk bisa mengikuti ujian. Kemudian kehadiran praktikum wajib 100%. Kemudian telah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan setiap pertemuannya. Kemudian ada rubrik penilaian sesuai dengan yang ada di. Nah, untuk evaluasi penilaian ada 6 item karena kebetulan mata kuliah ini ada praktikumnya. Yang pertama adalah aktivitas partisipatif. Aktivitas partisipatif ini sebanyak 30%, kemudian proyeknya 20%, kuis 10%, UTS 10%, UAS 10%, ujian praktikum ataupun SOKA-nya 20%. Total semuanya adalah 100%. Nah, ini ada rujukan ataupun referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Ada 8 untuk referensi utama. Ada 4 untuk referensi pendukung. Kebetulan di sini kita membuatkan beberapa jurnal, termasuk dengan hasil penelitian dari dosen, khususnya terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian ada link jurnal langganan, jadi kita memberikan link jurnal yang sudah berlangganan dengan produk kita atau fakultas kita, yang akan bisa digunakan oleh mahasiswa dalam ini ada sedikit terkait biodata saya secara umum. Nama saya Seri dan saya pendidikan terakhir saya adalah Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Jabatan akademik saya lektor di Prodi Keperawatan FIKES UPN Veteran Jakarta. Mata kuliah utama saya adalah Kepemimpinan dan Manajemen Keperawatan, juga Manajemen Keselamatan Pasien. Saya tinggal di Depok dengan kontak person saya dan media sosial saya.
Baik, sekian untuk penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Ini semuanya sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, syukurlah ya. Sehingga untuk perkuliahan kita kali ini bisa kalian ikuti dengan baik gitu ya. Nah, saya lihat di Leeds semuanya sudah absen ya. Saya anggap dengan jumlah kalian di sini saya bisa melihat kalian sudah hadir semua gitu ya. Baik, untuk mata kuliah kita hari ini adalah kepemimpinan dan manajemen keperawatan. Ini adalah pertemuan yang kedua ya, ada di semua. Dengan bahan kajian yang akan kita bahas kali ini adalah terkait dengan fungsi, peran, dan tanggung jawab manajer keperawatan dan gaya kepemimpinan. Nah, tentunya dengan saya, Seri Hutahayan, untuk adik-adik semua, Prodi Keperawatan, Fikes UTM Veteran Jakarta. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran kita untuk pertemuan kedua ini adalah supaya mahasiswa nanti mampu menganalisis dan mempraktikkan gaya kepemimpinan, fungsi, peran, dan tanggung jawab manajer keperawatan. Nah, di sini sesuai dengan mata kuliah kita ini, kalian nanti ada praktikum ya. Nah, praktikumnya nanti diharapkan kalian bisa mempraktikkan sesuai dengan nanti praktikum yang akan kita lakukan. Gitu ya. Nah, sebelumnya seperti biasa ya, adik-adik semua, untuk TM kedua ini ada bahan referensi e-booknya ya. Adik-adik semua sudah membaca ya tentunya ya. Sudah ini selesai. Sudah? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Nah, seperti biasa juga untuk video pembelajaran untuk topik kali ini saya sudah presentasi ya, dan hasil presentasi saya terkait dengan topik ini sudah saya videokan dan sudah ada di Leeds. Nah, ini juga tentunya sudah nonton semua nggak ya? Sudah Ibu. Oke, sudah ya. Oke, karena salah satunya syarat kalian masuk dalam pembelajaran ini adalah kalian sudah nonton video ini. Karena saat pertemuan seperti ini, saya tidak akan membahas lagi secara rinci seperti yang ada di video, gitu ya. Jadi sehingga saat pertemuan seperti ini, kita lebih banyak nanti saya mereview hal-hal yang lebih, yang intinya gitu ya. Terus nanti lebih banyak kita diskusi tanya-jawab, ya. Dan selanjutnya nanti presentasi kelompok ya terkait dengan kasus yang ada di RPS. Nah, sampai terakhir nanti kalian kuis ya. Dan nantinya untuk praktik terkait dengan topik yang sekarang. Gitu ya. Nah, di sini juga ada PPT, ada jurnal yang tentunya kalian sudah baca juga ya. Dan tugas-tugas karena kalian adalah kelas C, nah tadi juga saya cek kalian sudah mengupload tugas-tugasnya ya. Nah, ini yang menjadi outline dalam perkuliahan kita ya untuk pertemuan kali ini. Ada terkait dengan gaya kepemimpinan, kemudian ada fungsi, ada peran dan tanggung jawab seorang manajer. Gitu ya. Yang tentunya hal-hal ini semua sudah saya bahas di video pembelajaran yang ada di Leeds. Seperti tadi yang adik-adik sampaikan sudah ditonton gitu ya. Sehingga nanti saat review adik-adik semua sudah bisa jawab ya tentunya. Oke. Nah, yang kita bahas di sini terkait dengan manajer ya. Nah, manajer itu adalah orang yang mempunyai keahlian ataupun keterampilan dalam mempengaruhi seseorang, dalam mempengaruhi timnya, dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Jadi harapan seorang manajer itu harus mampu ya mempengaruhi, memimpin ya supaya kegiatan yang dilakukan dalam satu organisasi bisa dilakukan dengan baik sehingga tujuan organisasi tersebut bisa tercapai. Ya. Nah, ini nih salah satunya tadi yang harus kalian kuasai ya. Nah, terkait dengan fungsi manajemen. Ya. Oke, kalau kalian kemarin sudah nonton video yang di Leeds, oke, siapa yang bisa menyebutkan fungsi manajemen? Oke, siapa yang bisa? Silahkan.
Karena keaktifan kalian di kelas seperti ini ada penilaiannya ya. Saya Ibu. Saya Ibu. Mana? Safa? Oke, silakan Safa. Apa aja fungsi manajemen? Iya Ibu. Si manajemen itu kan kegiatan kan sebagai kayak sebuah kegiatan itu kan Bu. Tahu ada kan kegiatannya digunakan. Oh dia mau nyari juga novel. Terus yang mana bayar agak kalau saya dia lah tahu ada tim. Kalau Ibu kalau tahu sih iya Ibu, apakah udah kedengeran? Udah. Silakan lanjut. Kalau Ibu ya silahkan. Fungsi manajemen itu ada memimpin, terus ada merencanakan, terus ada menyusun, mengawasi, dan yang terakhir adalah meneliti. Meneliti, oke. Nah, yang lain yang sudah menonton videonya dan termasuk membaca PPT saya ya, yang ada di Leeds. Siapa yang bisa menyebutkan fungsi manajemen ini? Yang lain? Ada? Nah, kalau kalian tonton di video saya gitu ya, atau di PPT saya ada 5 ya fungsi manajemennya. Ada yang bisa menyebutkan 5 fungsi manajemen tersebut? Ada? Yo, berarti ini kayaknya belum baca atau belum nonton. Atau sudah nonton Bu, tapi lupa gitu ya. Oke, kita bahas ya. Jadi ada 5 fungsi manajemen itu. Kalau sering disingkat itu adalah POSA. Ya, P-nya itu adalah planning, O-nya organizing, S-nya staffing, A-nya equipping, dan C-nya control. Ya. Jadi untuk planning itu apa saja yang harus disiapkan? Kira-kira seperti apa cara gampang mengingatnya? Ya. Jadi saat di planning itu kita harus sudah menetapkan visi, misi, tujuan organisasi, kemudian peraturan-peraturan, standar-standar yang akan diikuti oleh suatu organisasi. Nah, itu harus sudah disiapkan di fungsi perencanaan. Gitu ya. Nah, kemudian di fungsi pengorganisasian. Di sini kita akan membuat biasanya struktur organisasi. Nah, termasuk pembagian-pembagian tugas di setiap elemen yang ada di struktur organisasi tersebut. Misalnya katakanlah di ruang rawat. Di ruang rawat itu kan misalnya nih dari kepala bidang keperawatan. Nah, kemudian turun misalnya ke kepala ruangan. Dari kepala ruangan turun ke Katim. Nah, kemudian dari Katim turun ke perawat pelaksana misalnya. Nah, di situ akan terlihat ya, kita akan bikin bagaimana kerjanya gitu ya, berapa pasien yang akan dirawat gitu. Nanti adanya di fungsi organisasi. Nah, tentunya nanti semua fungsi-fungsi ini akan dibahas satu persatu ya secara rinci lagi di setiap pertemuan gitu ya. Jadi ini kita hanya bahas secara umum saja gitu ya. Nah, kemudian di fungsi staffing di sini kita menetapkan orang-orangnya, siapa sih SDM-nya yang akan berperan di situ gitu ya. Nah, kemudian termasuk di fungsi staffing ini kita siapkan perekrutannya seperti apa, bagaimana nanti setelah dia sudah direkrut kan gitu ya. Nah, itu adanya di fungsi staffing ini gitu ya. Nah, kemudian di fungsi activating ini di sini ada fungsi pengarahan. Kita mengarahkan tim kita ataupun staff kita bagaimana dia supaya bisa melakukan tugasnya dengan baik, termasuk memotivasi gitu ya. Termasuk kalau dia kurang mengetahui tentang sesuatu hal, dia kurang paham atau kurang keahliannya. Nah, kita berikan dia pelatihan-pelatihan gitu ya. Itu nanti adanya di fungsi aktif. Nah, yang terakhir adalah controlling, pengawasan gitu ya. Nah, bagaimana supaya kinerja perawat itu bisa memuaskan pasien. Nanti termasuk kita nilai kinerjanya gitu ya. Sehingga yang kita harapkan nanti hasil akhir dari fungsi manajemen kita itu bisa memuaskan si pasien. Ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik semua? Bisa Ibu. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada sarana penunjang ya dalam melaksanakan fungsi manajemen tersebut.
harus ada SDM-nya, SDM yang berkualitas, sesuai dengan yang dibutuhkan, jumlahnya pas gitu ya, jangan sampai berlebihan gitu. Atau jangan sampai kurang gitu ya, overload nanti kerjanya. Ya. Nah, kemudian sistem pemberian asuhan keperawatannya harus ada. Kemudian pembiayaannya, jangan sampai nanti saat melakukan asuhan keperawatan atau saat kita memanage suatu ruang rawat, ternyata nggak ada dana gitu ya. Nah, kemudian mutu layanan harus kita jaga. Sehingga diharapkan nanti pasien akan datang berobat ke tempat kita ya karena layanan kita bagus. Ya. Kemudian sarana prasarana yang mendukung ini juga harus diperhatikan ya supaya kelima fungsi manajemen tadi bisa berjalan ya sehingga tujuan dari organisasi kita bisa tercapai. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peran manajemen. Peran manajer itu apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa yang bisa menyebutkan? Peran manajer itu seperti apa? Ada berapa peran manajer? Saya mau Apa coba saja? jawab. Oke, silakan Nadira. Jadi peran dari manajer atau manajemen role itu ada 3, Ibu. Jadi peran manajer sebagai pemimpin, sebagai pemimpin lambang, sebagai pemimpin atau leader, sama sebagai penghubung, Ibu. Oke, bagus ya Nadira. Yang lain ada yang mau menambahkan? Oke, baik. Ini tadi ya yang disampaikan. Peran manajer itu ada yang dikatakan dengan peran interpersonal. Bagaimana seorang pemimpin itu bisa menjadi contoh, menjadi apa namanya yang diteladani. Jadi kalau seorang pemimpin misalnya nih tidak melakukan yang benar, ya gimana mau jadi contoh, gitu ya? Ya kan gitu ya. Jadi harus dimulai dari diri kita sendiri supaya nanti staffnya pun bisa melihat. Ya. Kita harus bisa memimpin dengan baik, kemudian kita bisa sebagai penghubung antara perawat tersebut atau staf kita dengan orang lain atau di luar organisasi kita. Ya. Nah, kemudian ada peran sebagai informasional. Seorang perawat itu, seorang manajer itu harus bisa memonitor, bisa melakukan diseminasi, dan bisa sebagai apa namanya ya, juru bicara, gitu ya. Jadi kalau ada misalnya hal-hal yang perlu dibicarakan atau yang mau dibahas, jadi seorang manajer itu harus bisa sebagai juru bicara, gitu ya, yang mewakili organisasi ataupun perawat sesuai dengan organisasi atau ruang rawat yang dipimpinnya, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga ada peran decision, ya, mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau ada masalah, gitu ya, seorang manajer itu harus bisa menyelesaikan masalah tersebut, gitu ya. Kemudian bisa memberikan solusi, bisa bernegosiasi. Nah, itu adalah peran-peran dari seorang manajer, ya, manajer kepala. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini terkait dengan tanggung jawab manajer. Ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan atau menyebutkan apa saja tanggung jawab seorang manajer itu? Saya mau coba jawab. Oke, silakan Mira. Jadi tanggung jawab seorang manajer itu ada 5 juga seperti fungsinya masing-masing. Yang pertama fungsi perencanaan yang dimana manajer itu berperan gitu dalam proses analisis kebutuhan organisasi, menentukan tujuan, penyusunan strategi dalam mencapai tujuan organisasi. Kemudian dalam fungsi pengorganisasian, perawat manajer itu memastikan setiap struktur organisasi dalam unit pelayanan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perencanaan. Bagus ya, Mira. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Mira yang dihubungkan dengan kelima fungsi manajemen itu gitu ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan ada 2 tanggung jawab manajer ya secara umum. Gitu ya. Ada manajemen officer, ada manajemen observasi. Gitu ya. Di mana manajemen officer tadi disampaikan oleh Putri sudah benar ya. Namun di PPT yang saya buat dan yang saya jelaskan di video itu ada beberapa ya, banyak ya gaya-gaya kepemimpinan gitu ya. Tapi yang paling umum itu ada 3 ini, gitu ya, yang paling sering kalian temukan nanti.
Nah, yang pertama adalah autokratif, tadi yang disampaikan oleh Putri, atau yang sering disebut dengan otoriter, gitu ya. Di mana otoriter ini seorang pemimpin itu dia dia lebih mengatur semuanya, ya, bagaimana pelaksanaan yang ada di organisasi tersebut, gitu ya. Dia yang mengatur semuanya, ya. Jadi sehingga kelompok ataupun tim itu kurang terlibat. Jadi kekurangannya ya timnya jadi kurang kreatif, gitu ya. Nah, itu kalau otoriter. Nah, sedangkan demokratis itu biasanya pemimpin ini melibatkan semua kelompok timnya, gitu ya, untuk mengambil keputusan, menetapkan perencanaan. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang ada di suatu organisasi tersebut semuanya melibatkan timnya, gitu ya. Kalau dia yang demokratis, jadi berdasarkan mufakat, gitu ya. Jadi keputusan bersama, ya. Nah, ini sehingga bisa meningkatkan motivasi dan kreativitas anggota kelompok ataupun tim, gitu ya. Nah, sedangkan yang ketiga adalah laissez-faire. Nah, ini pemimpin justru ini kebalikan dari otoriter ya. Di sini malah pemimpinnya memberikan kebebasan tuh kepada timnya untuk berekspresi dalam melakukan setiap kerjanya, ya. Nah, biasanya laissez-faire ini dilakukan jika timnya itu aktif gitu ya. Jadi kalau timnya nggak aktif, kurang termotivasi untuk melakukan kerja, tapi melakukan gaya kepemimpinan ini, kemungkinan besar organisasinya nggak jalan. Karena yang laissez-faire ini dilakukan jika timnya itu aktif, ya, dan bertanggung jawab, gitu ya, dalam melakukan tugasnya. Gitu ya. Ya, bisa dipahami ya dari semua ya. Bisa, Ibu. Nah, baik, itu yang akan kita bahas dalam review kita terkait dengan peran, fungsi, tanggung jawab, dan gaya kepemimpinan. Ya. Oke, baik, adik-adik semua, mungkin untuk selanjutnya ada yang mau bertanya? Ibu, saya izin tanya. Oke, silakan. Jadi tadi pertanyaannya, bagaimana kalau seorang manajer itu tidak melakukan fungsinya dengan baik? Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang timnya, gitu ya, Safa ya? Seorang manajer itu tidak melakukan fungsinya dengan baik. Nah, tugas kalian itu adalah, nggak apa-apa kalian mengingatkan, tapi ingat jalurnya. Misalnya kamu sebagai perat pelaksana. Nah, kalau dia misalnya kepala ruangan, otomatis kamu connect ke atas kamu dulu, yaitu kepala tim. Ya, kalian sampaikan ke kepala tim terkait dengan fungsi apa yang tidak dilakukan. Katakanlah misalnya fungsi pengarahan yang tidak dilakukan. Misalnya supervisi, ya, contohnya supervisi. Tapi tentunya kita harus mengingatkan dengan sopan, ya, dengan baik-baik. Gitu ya, Safa ya. Baik, Ibu. Lanjut ke ini ya, ke presentasi kelompok ya terkait dengan penugasan pembahasan kasus di TM1 ini, gitu ya. Oke, silahkan kelompok yang akan maju presentasi seperti biasa ya. Jadi nanti untuk waktu presentasinya kurang lebih 30 menit. Ya, silakan dibagi oleh moderatornya. Nanti kita lanjutkan untuk praktikum terkait dengan bagaimana dalam menyelesaikan kasus tersebut. Langsung kita praktekkan siapa yang menjadi kepala ruangan, siapa yang menjadi kepala tim, siapa yang menjadi perawat pelaksana gitu ya. Jadi di sini kita bermain peran sesuai dengan kasus yang ada. Bagaimana kita termasuk nanti karunya, misalnya karunya itu menggunakan metode kepemimpinan yang mana, ya, gaya kepemimpinan yang mana, gitu ya. Kemudian apakah dia sudah melakukan fungsinya dengan baik, perannya dengan baik, ya. Nanti kita lihat di situ saat di praktikum. Gitu ya. Baik, adik-adik semua, untuk selanjutnya nanti silakan kalian mengerjakan kuis yang ada di Leads ya. Nah, kuis itu sebagai bahan evaluasi saya untuk melihat sejauh mana adik-adik semua sudah memahami perkuliahan kita kali ini. Apakah capaian pembelajaran kita kali ini sudah tercapai dengan hasil kalian bisa mengerjakan kuis yang ada di Leads tersebut. Ya. Oke, baik, mungkin cukup sekian pertemuan kita pagi ini. Semoga adik semua tetap sehat ya, tetap jaga kesehatan. Dan cukup sekian pertemuan kita. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat pagi buat kita semua.